Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 871. Chen Feng menatap Kaisar Tang dalam diam tanpa berbicara. Dengan sedikit rasa jijik, dia menunggu Kaisar Tang melanjutkan. Kaisar Tang mengutuk dalam hatinya sebelum melanjutkan, bocah itu Lan Zunlong, setelah mengetahui bahwa Lan Qingchang juga dibunuh olehmu, dia hampir menjadi gila. Pada saat itu, aku berada di sampingnya, melihatnya menjadi gila, omong kosong. Dari perkataannya juga aku mengetahui bahwa kamu telah menipunya hingga kehilangan keperawanannya, dan bahkan mungkin tertular AIDS. Jangan katakan itu, kamu benar-benar kejam, tapi kamu langsung tepat sasaran. Kamu telah benar-benar menghancurkan masa depan Lan Zunlong dan keluarga Lan. Namun, ketika Lan Zunlong menjadi gila, dia ingin membalas dendam terakhirnya. Dia berteriak bahwa dia ingin membalas dendam dari Luo Rongyan. Seperti yang kau tahu, dia dulu terikat oleh keterampilan Kaisar dan dia tidak bisa menyentuh Luo Rongyan, tapi sekarang tubuhnya rusak, tidak masalah sama sekali. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia ingin membalas dendam pada Luo Rongyan. Pada akhirnya, itu sudah memiliki arti yang bermakna. Saat Chen Feng mendengarkan, ekspresinya perlahan menjadi gelap. Makna Kaisar Tang sangat jelas, Lan Zunlong, seekor binatang buas, ingin membalas dendam pada Luo Rongyan. Saya ingin menyentuh tubuh Rongyan dan memuaskan keluhan yang saya rasakan selama lebih dari 10 tahun. Lan Zunlong memiliki kemungkinan 90% untuk sakit, dan dia juga ingin menularkan penyakitnya kepada Luo Rongyan dan menghancurkan Luo Rongyan. Lan Zunlong, tikus jalanan, hanya sedikit lebih kuat dari Luo Rongyan. Bisakah dia memaksa Luo Rongyan? Tanya Chen Feng. Meskipun dia menanyakan hal ini, dia sebenarnya tahu di dalam hatinya bahwa itu sepenuhnya mungkin. Kaisar Tang tersenyum dan berkata, Lan Zunlong tidak hanya lebih kuat dari Luo Rongyan, tetapi Luo Rongyan juga terluka. Selain itu, Lan Zunlong sekarang benar-benar gila dan dapat menggunakan segala macam trik kotor. Menyerang secara diam-diam, membius, menggunakan pistol, salah satu dari mereka dapat dilakukan dengan mudah. Setelah dia selesai berbicara, dia terus mengamati ekspresi Chen Feng. Hampir bisa dipastikan bahwa Chen Feng tidak akan tetap acuh tak acuh, dan bahkan mungkin menjadi marah. Chen Feng sudah yakin dengan potongan lemak Luo Rongyan, bagaimana dia bisa membiarkan Lan Zunlong mengambilnya. Daya, apakah kamu punya rokok? Perilaku Chen Feng agak di luar dugaan Kaisar Tang. Chen Feng tidak terlihat terlalu cemas, tetapi meminta sebatang rokok pada Daya. Ya. Daya segera mengeluarkan sebungkus Furong King dari sakunya. Dia mengambil satu dan menyerahkannya kepada Chen Feng, mengeluarkan korek api, dan menyalakan rokok untuk Chen Feng. Setelah Chen Feng menarik nafas yang indah, untuk sesaat, semangatnya seakan membubung ke langit. Setelah kenikmatan spiritual sesaat, dia menggantungkan rokok di sudut mulutnya. Dengan pandangan jauh ke matanya, dia berkata kepada Kaisar Tang, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan kamu masih suka mempengaruhi orang lain. Menurutmu apakah aku, Chen Feng, benar-benar orang yang penuh nafsu? Dia tiba-tiba meraih tangan Ruan Qingqiu dan berkata, meskipun saya, Chen Feng, bukanlah orang yang berdedikasi dan baik sepanjang hidup saya juga bukan orang biasa. Saya tidak memiliki perasaan yang nyata dan saya tidak akan tergoda oleh apapun. Tidak ada gunanya bagiku juga. Saya tidak yakin apakah wanita Luo Rongyan ini akan bernasib sama dengan saya, Chen Feng, di masa depan, tapi sekarang, saya hanya menganggapnya sebagai orang malang. Setelah selesai berbicara, dia berdiri. Ruan Qingqiu juga berdiri bersama Chen Feng. Mata indahnya dipenuhi kehangatan. Aku akan menyelamatkan orang malang. Jika kamu cemburu, aku akan kembali dan berlutut di papan cuci untukmu. Awalnya sangat serius, Chen Feng tiba-tiba membuat lelucon. Kalimat ini langsung membuat Wang Xinyao tertawa. Ruan Qingqiu juga tersenyum, dengan kehangatan di hatinya, dan mengangguk, hati-hati, aku akan menunggumu kembali. Dia tidak peduli berapa banyak wanita yang dimiliki Chen Feng, selama dia menyayanginya. Saat ini, dia sangat puas karena dia masih bisa menjaga suasana hatinya dan mencoba membuatnya tertawa. Chen Feng kemudian berbalik dan pergi, berjalan ke gerbang, dan tiba-tiba berkata, Kaisar Tang, saya tidak puas dengan masalah ini. Ada hal kedua yang belum Anda ceritakan kepada saya. Jika hal kedua tidak memuaskan saya, pikirkan tentang konsekuensinya sendiri. Setelah mengatakan itu,
dia membanting pintu dan keluar. Wajah Kaisar Tang yang awalnya bangga tiba-tiba berubah suram. Chen Feng benar-benar orang yang tidak mengikuti aturan. Aku ingin menekan momentumnya, tapi sepertinya aku tidak bisa. Wang Xinyao tiba-tiba tersenyum, menutup mulutnya dan berkata, "Paman, bajingan besar ini, berbicara tentang hasratnya dengan sangat benar, pergi menjemput wanita, dan bahkan membuat bibi keduanya tertegun untuk sementara waktu. Menurutku, wanita ini Luo Rongyan, tidak ada cara untuk lepas dari genggaman paman." Arena pertarungan bawah tanah, bungalow itu. Luo Rongyan masih mengenakan jaket kulit tempur yang ketat. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan hari ini, dan sudah hampir jam 10 saya menyelesaikannya. Dia mengalami banyak luka di tubuhnya, namun dia tidak mencari perawatan medis. Sebaliknya, dia berjalan ke bungalow sambil menggendong dirinya yang paling rentan. Karena disinilah dia bisa menyembuhkan paling banyak. Begitu saya memasuki bungalow, saya menarik kabel lampu, dan bola lampu di atas menyala redup. Lantai adop tidak rata, dan di sampingnya terdapat pintu masuk ruangan dengan tirai pintu berwarna biru yang digantung sepanjang tahun. Tepat di seberangnya, ada dua pintu bercat hijau yang mengarah langsung ke halaman. Di belakang pintu gerbang terdapat tumpukan sapu, sekop, cangkul dan peralatan pertanian lainnya. Sebagai seorang anak, ini adalah tempat persembunyian favorit Hide Ensik. Di depan pintu ruang masuk, terdapat meja persegi bercat merah dengan 4 bangku kayu kecil bertumpuk di sebelahnya. Itu adalah meja kecil untuk makan keluarga mereka. Saat saya masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu, mata saya berkunang-kunang. Dia tampak melihat orang tua dan adik laki-lakinya, duduk di tempat tidur sambil tersenyum dan melambai padanya. Adik laki-lakinya memegang pistol mainan kayu di tangannya, membidik ayahnya dengan satu mata tertutup dan menembak. Ayah memegang sebatang rokok di mulutnya dan tersenyum dengan mata menyipit. Ibuku mengeluh di samping, "Berhenti merokok, kamu akan mati tersedak." Ayah tertawa, berjalan ke jendela, dan membukanya. "Ayah, Ibu, Xiaoqi, aku sangat merindukanmu." Ilusi di depannya masih menjalani hidupnya, tetapi Luo Rongyan telah kehilangan keluarganya. Air matanya jatuh ke dadanya. Sudah terlalu lama, dan dia telah berubah dari gadis desa menjadi cantik seksi sekarang. Tapi hatiku tetap tinggal pada malam itu. Rumah bergemuruh, dan orang tua serta adik laki-laki saya sedang tidur di tempat tidur di depan saya. Kemudian terkubur di bawah reruntuhan. Dia tidak akan pernah melupakan suara mekanis yang membuatnya putus asa. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan orang tua dan adik laki-lakinya digali. Ayah melindungi ibu dan adik laki-lakinya, sosoknya yang agung bagaikan lukisan. "Jalang, kamu benar-benar di sini." Tepat ketika Luo Rongyan merasa sedih dan kehilangan akal sehatnya, seseorang tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Sebuah pukulan diam-diam menghantam punggungnya. Dia tertangkap basah dan benar-benar tertangkap. Tubuh itu terbang keluar dan berbaring di tempat tidur. "Jangan bergerak." Dia kesakitan dan ingin melawan, tetapi pistol menempel di kepalanya. Kepalanya ditekan ke tempat tidur, dan ketika dia melirik ke samping, dia melihat wajah panik Lan Zunlong. "Lan Zunlong, aku sangat buta sebelumnya sehingga aku benar-benar menganggapmu sebagai rajaku. Lihat seperti apa penampilanmu sekarang. Apa bedanya kamu dengan bajingan konyol itu?" Meskipun cintanya pada Lan Zunlong telah lama runtuh, pada saat ini, Lan Zunlong benar-benar membuatnya mual. Terutama mata Lan Zunlong yang benar-benar kehilangan kepercayaan dan kebanggaan sebelumnya. Saat ini, yang ada hanya keinginan konyol. Itu hanya seekor anjing yang kepanasan. "Diam dan jujur, aku akan melakukannya padamu hari ini. Hanya karena tubuhmu, aku berada dalam kekacauan sekarang, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Lan Zunlong sudah benar-benar gila dan hanya ingin menggunakan lorong Yan untuk melampiaskan seluruh amarahnya. Dia meraih Luo Rongyan dengan punggung tangannya dan mengunci lengannya. Menggunakan tali yang telah disiapkan sebelumnya, pergelangan tangan Luo Rongyan diikat erat. Baru kemudian Luo Rongyan berbalik, melihat sosok cekung dan cembung yang ditutupi oleh pakaian kulit ketat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Bab 872. Tepat ketika Lan Zunlong seperti binatang, dia bersiap untuk mendatangkan malapetaka pada Luo Rongyan. Luo Rongyan tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit telinga Lan Zunlong dengan keras. Gigitan ini bercampur dengan amarah yang membumbung tinggi. Langsung gigit daun telinga Lan Zunlong. "Ah!" Lan Zunlong berteriak kesakitan. Dia bangkit dari tubuh Luo Rongyan dan menutupi telinga kirinya yang berdarah dengan tangan kirinya. Dasar jalang. Melihat darah di tangannya, gigi Lan Zunlong terasa gatal karena marah.
Terdengar suara pop dan sebuah tamparan menghantam wajah Luo Rongyan dengan keras. Kekuatannya begitu besar hingga meninggalkan sidik jari yang jelas di wajah cantik Luo Rongyan. Luo Rongyan menunjukkan kekeras kepalaannya saat ini. Dia menahan rasa sakit dan menoleh ke belakang. Dia meludahkan daging telinga di mulutnya, dan bibirnya yang berlumuran darah menjadi semakin merah. Dan matanya, yang seharusnya selembut air, kini mengandung kebencian yang luar biasa. Kamu tahu, aku menderita misofobia. Kamu terlalu kotor sekarang dan kamu sama sekali tidak layak untukku. Pangeran tampan di matanya saat itu, pria yang sempurna hingga ekstrim, kini sangat kotor. Disentuh oleh pria menjijikkan itu membuatnya ingin muntah. Kotor. Lan Zunlong, yang awalnya masih marah, tiba-tiba matanya bergetar. Dia memegangi kepalanya dengan tangan yang sedih, dan berteriak dengan liar, setengah tertawa, setengah menangis. Hal-hal kotor yang dibicarakan Luo Rongyan bersifat spiritual. Namun Lan Zunlong ingat bahwa dia telah kehilangan tubuhnya dan tertular penyakit. Kejadian ini menyebabkan dia kesakitan luar biasa, penyiksaan luar biasa, dan hampir menghancurkan sarafnya. Kamu pikir aku kotor? Biar ku beritahu, aku ditipu oleh Chen Feng, dan aku terkena AIDS. Tidakkah menurutmu aku kotor? Aku ingin kamu kotor bersamaku. Setelah mengaum, Lan Zunlong menjadi gila lagi. Dia ingin Luo Rongyan merasakan sakit yang sama dengannya. Dengan gerakan terbang, dia menerkam Luo Rongyan lagi. Luo Rongyan pertama kali terkejut dengan kata-kata Lan Zunlong. Lalu dia tertawa terbahak-bahak. Kamu kotor, hatimu kotor, dan sekarang tubuhmu juga kotor, sangat kotor. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia tidak bisa lepas dari tangan Lan Zunlong, dan tubuhnya ditekan dengan kuat. Kotor. Aku jauh lebih bersih daripada Chen Feng. Kamu, seorang wanita yang cerewet, jelas telah jatuh cinta pada binatang buas itu, Chen Feng. Aku hanya ingin menunjukkan kepada Chen Feng bahwa wanita yang telah lama dia idam-idamkan akan dihancurkan oleh saya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apakah Chen Feng akan tetap tertarik pada Anda setelah Anda menjadi kotor. Lan Zunlong yang menderu tiba-tiba menarik dada Luo Rongyan dengan tangan kirinya, merobek jaket kulitnya. Sepotong kulit putih dan lembut jatuh ke mata Lan Zunlong. Pikiran Lan Zunlong sepenuhnya dipenuhi oleh keinginan, dan dia terengah-engah. Gumpalan malapetaka jatuh dari sutra. Adegan ini membuat Luo Rongyan merasa sangat mual, dan seluruh tubuhnya merinding. Melihat Lan Zunlong mencium mulutnya, dia benar-benar putus asa. Ledakan. Melihat mulut kotor Lan Zunlong hendak menyentuh kulit lembut dan putih Luo Rongyan. Tinju sebesar karung pasir menghantam kepala Lan Zunlong dengan keras. Dia langsung menjatuhkan Lan Zunlong dari Luo Rongyan. Orang yang datang tidak lain adalah Chen Feng. Benda ini kotor. Chen Feng menyipitkan matanya dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia merobek lengan kirinya, mengambil kain lengan, dan menyeka air liur yang jatuh pada Luo Rongyan. Kemudian, dia membantu Luo Rongyan mengangkat dadanya yang terbuka. Tertutup salju putih, warna musim semi hilang. Dia mengambil Luo Rongyan lagi, dan dengan kilatan cahaya putih, tali di tangan Luo Rongyan segera terlepas. Melihat Chen Feng, Luo Rongyan linglung. Dia mengira dia adalah seorang pangeran yang anggun, tetapi pada akhirnya dia berubah menjadi seorang gangster kotor. Tapi bajingan yang selama ini dianggap remeh, bersikap sangat lembut dan rendah hati saat ini. Apakah dia salah melihatnya? Dengan kata lain, takdir memang salah. Dia berputar-putar dan kembali ke titik awal. Namun tiba-tiba saya menyadari bahwa apa yang saya harapkan ada tepat di depan saya. Lan Zunlong, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Tahukah kamu akibat membuatku marah? Chen Feng berbalik dengan tatapan mendominasi. Lan Zunlong di depannya terbaring di tanah karena malu. Kepalanya berdengung, dan dia belum pulih dari pukulan tadi. Chen Feng. Chen Feng. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku hantu. Setelah bangun dengan susah payah, mata Lan Zunlong hampir meledak karena kebencian. Kamu tidak akan membiarkanku pergi meskipun aku hantu. Dewa kematian mana yang pernah kamu lihat yang takut pada hantu kecil? Chen Feng mendengus dingin dan mendekati Lan Zunlong. Kamu adalah anjing pecundang yang melarikan diri dari kerajaan naga, dan kamu masih ingin kembali dan membuat masalah di kerajaan naga. Ini konyol. Biar ku beritahu, kamu hanyalah sekelompok badut. Aku membunuh Lan Qingchang dan milikmu hari ini. Paman dan saudara laki-laki, suatu hari nanti, saya akan pergi ke kota Jiushui, membunuh lelaki tua Lan Changbu ini, dan bertanya langsung kepadanya, apakah dia begitu gila hingga berani macam-macam dengan saya.
Saya ingat ketika saya bertemu Lan Changgu, Lan Changgu memujinya tanpa henti, dan dia juga mengagumi Lan Changgu. Sekarang sepertinya saya masih melakukan kesalahan. Dalam menghadapi kepentingan tidak ada alasan, hanya sekelompok penjudi. Karena Anda seorang penjudi, Anda harus membayar harga atas apa yang telah Anda lakukan. Harga yang harus dibayar keluarga Lan adalah kehancuran. Kamu berani memarahi kakekku, lihat apakah aku tidak melakukannya. Mendengar kakeknya dimarahi, Lan Zunlong bergegas menuju Chen Feng. Tapi begitu dia setengah melakukan penyerangan, dia diusir oleh Chen Feng. Kali ini, seluruh orang jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Jadi bagaimana jika aku memarahinya? Orang tua ini bergabung dengan orang lain untuk membunuhku, mengapa aku tidak bisa memarahinya? Lihat sekarang, kalian keluarga Lan bukanlah orang baik. Anggota keluarga Luo Rongyan dibunuh dengan pembongkaran paksa, kamu adalah tak tahu malu ya, kamu berpura-pura menjadi orang baik dan menipu orang lain tentang hubungan mereka selama bertahun-tahun. Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang buas. Sampai saat ini, kamu belum berpikir untuk bertobat, dan masih ingin merusak tubuh orang. Itu sungguh penuh kebencian. Saat dia menegur dengan keras, Chen Feng sendiri menjadi bersemangat dan ingin membunuh wanita jalang ini. Luo Rongyan duduk di samping tempat tidur, melindungi dadanya dengan kedua tangan. Matanya cekung, dan dua baris air mata meninggalkan bekas penyesalan di pipi indahnya. Paman saya meminta gangster setempat untuk menghancurkannya. Apa hubungannya dengan saya? Saya hanya ingin bermain-main dengan wanita ini. Kalimat ini langsung membuat marah Chen Feng. Dia mengambil satu langkah ke depan, menginjakkan kaki kanannya ke bawah, dan menginjak langsung leher Lan Zunlong. Lan Zunlong, yang mengaum dan berteriak, langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Sungguh binatang buas. Dengan kutukan marah, Chen Feng mengambil kembali kakinya dan menyekat telapak kakinya ke tanah. Dia menatap Luo Rongyan yang sedih dan tersesat, dan berkata dengan marah, ceritakan tentangmu. Kamu memiliki mata yang sangat indah, tetapi kamu rabun dan tidak dapat melihat orang sama sekali. Kamu dibesarkan di daerah pedesaan, tapi kamu bangga menjadi misofobia. Biar ku beritahu, apa yang ada di bawah kakiku itu kotor, dan meskipun ruangan ini kumuh, tidak kotor sama sekali, tapi sangat hangat. Sudah waktunya bagi sebagian orang untuk mendapatkan kembali cita-cita aslinya. Anggaplah kamu lelah dan pulanglah. Bab 873. Kata-kata, pulang, membuat seluruh tubuh Luo Rongyan gemetar. Air matanya tak lagi bisa ditahan, bagai jebolnya bendungan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feng dan menangis. Air mata membasahi pakaian Chen Feng, tapi hangat. Chen Feng tetap tidak bergerak dan membiarkan Luo Rongyan melampiaskan emosinya. Setiap orang mempunyai titik terlemah di hatinya. Betapapun kerasnya Anda berusaha menyembunyikannya, sekali titik itu disentuh, tetap saja terasa sangat sakit. Air mata yang jernih seringkali membungkus kenangan hangat. Setiap tetes, tik-tik, akan membangkitkan apa yang paling kau rindukan jauh di lubuk hatimu. Pada saat ini, pikiran Luo Rongyan memproyeksikan penampilan keluarganya sedikit demi sedikit. Ya, dia pulang. Setelah lebih dari setengah jam, Luo Rongyan berhenti menangis. Dia duduk di samping tempat tidur, tetapi menjaga jarak dari Chen Feng. Chen Feng menepuk pundaknya yang lengket dan berkata dengan marah, mereka bilang wanita terbuat dari air. Tampaknya benar. Mereka bisa menangis dan menangkap periuk. Menurutku, semua hal yang megah harus disingkirkan. Jika wanita diseret ke gurun untuk menangis, maka diperkirakan gurun tersebut tidak akan ada lagi dan akan menjadi oasis tahun depan. Luo Rongyan hampir menertawakan kalimat ini, tapi dia masih menahannya. Dia berpura-pura menjadi dingin dan berkata kepada Chen Feng seperti seorang ratu, jangan berpikir jika kamu menyelamatkanku hari ini, aku akan tergerak. Anggap saja kamu bisa tidur denganku. Biar ku beritahu, kamu masih manusia pria ceroboh dalam hatiku, ingin menyentuhku, tapi tidak mungkin. Pepatah ini bertentangan dengan keinginan seseorang. Chen Feng mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan sangat meremehkan, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri? Jika aku ingin tidur denganmu, aku tidak akan tidur denganmu setiap menit, aku hanya tidak tertarik. Ingat apa yang kamu katakan. Luo Rongyan memalingkan wajahnya dengan keras kepala. Entah kenapa, ada sedikit kemarahan dan kebencian. Chen Feng segera kecewa, merasa seolah-olah dia telah menaklukkan seluruh pasukan. Dia berhenti bercanda, tiba-tiba menjadi serius, dan berkata, oke, mari kita berhenti berbicara tentang kata-kata sok dan mari kita bicara tentang banyak hal. Saya datang malam ini.
Selain menyelamatkan Anda, ada satu hal lagi yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Ada apa? Luo Rongyan berbalik. Dia juga penasaran dengan apa yang akan didiskusikan Chen Feng dengannya. Chen Feng berjalan ke tempat tidur dan duduk, lalu berkata, setelah pertempuran hari ini, Saudara Pao tidak akan memiliki pemimpin dan berada di ambang kehancuran. Namun, saya tidak ingin kekuatan ini bubar seperti ini dan membiarkan Tianfu kembali ke itu masa lalu. Ini adalah keadaan perpecahan. Jadi, saya ingin Anda mengambil alih kekuatan ini, mengintegrasikannya dengan arena pertarungan bawah tanah, dan sepenuhnya mengendalikan dunia bawah tanah kota Tianfu. Dia telah merencanakan Tianfu sejak lama. Sebelum Situ Beima memberontak, dia tidak mengatakan ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Berpikir karena Situ Beima ada di sini, yang perlu dia lakukan hanyalah membangun aliansi yang stabil dengannya. Tetapi ketika Situ Beima bersatu dengan keluarga Lan untuk membunuhnya, dia menemukan bahwa aliansi apapun tidak dapat diandalkan, hanya apa yang dia pegang di tangannya yang dapat diandalkan. Maka, sejak saat itu, muncullah ide untuk mencari agen untuk mengambil alih Pao Brother Club. Karena sejak saat itu, Situ Beima tidak ada bedanya dengan orang mati baginya. Sekarang keluarga Lan telah jatuh dan Situ Beima tidak sadarkan diri, memanfaatkan kekacauan asosiasi Brother Pao dan kekuatan yang baru saja dia bangun, inilah waktu terbaik untuk membendung asosiasi Brother Pao. Tentu saja tidak mungkin dia mengurus pertemuan saudara Pao, setelah dipikir-pikir, dia tetap ingin mengambil resiko. Yaitu membiarkan wanita Luo Rongyan mengambil alih klub Brother Pao. Luo Rongyan adalah pemimpin lokal di Tianfu dan memiliki dasar yang sangat dalam serta koneksi yang kuat di Tianfu. Tak hanya itu, ia juga memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik. Sangat sempurna untuk mengambil alih Brother Pao Club dan mengintegrasikannya dengan arena pertarungan bawah tanah untuk membangun kekuatan bawah tanah terbesar di Tianfu. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah kesetiaan Luo Rongyan padanya. Jika mereka memberontak di kemudian hari, itu akan menjadi bencana. Namun kali ini, dia ingin bertaruh. Segala sesuatu di Tianfu ditempatkan pada wanita ini, Luo Rongyan. Mata indah Luo Rongyan menatap Chen Feng dengan heran. Dia berkata dengan ragu, Anda meminta saya untuk mengelola Brother Pao Club. Mengapa? Dan bagaimana cara melakukannya? Meskipun Situ Beima tidak sadarkan diri, struktur asosiasi saudara Pao dan saudara-saudaranya masih utuh, dan arena pertempuran bawah tanah tidak dapat mengalahkan kelompok kekuatan ini. Selain itu, mengapa Chen Feng memilihnya untuk mengambil alih Brother Pao Club? Menurutnya, ada banyak orang yang cakap di sekitar Chen Feng. Pemimpin Liga Qin, Ruan Qingqiu yang dia temui hari ini adalah orang yang sama, dan dia yakin ada lebih dari yang ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana melakukannya. Aku akan mengantarkan seluruh saudara Pao kepadamu dengan selamat. Mengapa? Aku masih mengatakan apa yang aku katakan sebelumnya, kamu wanita, aku ingin tidur. Keseriusannya menghilang, dan Chen Feng tertawa lagi. Anda, Luo Rongyan menjerit marah. Kesan baik yang baru saja saya kembangkan terhadap Chen Feng sepertinya hilang lagi. Dia memutar matanya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, selama kamu berjanji padaku satu hal dan bisa melakukannya, aku akan setuju untuk mengambil alih klub Brother Pao, dan aku akan membiarkanmu tidur, sehingga kamu dapat mengambil inisiatif. Untuk melayani orang itu secara gratis. Tiba-tiba ada sedikit sanjungan di matanya. Biarkan kamu mengambil alih klub Brother Pao, setelah memikirkannya, sepertinya itu hal yang baik untukmu. Apakah kamu pikir aku memaksamu? Tetapi untuk tidur denganmu, kamu masih harus memberitahuku permintaanmu dan aku akan mendengarkan. Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum. Wanita ini tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Luo Rongyan kemudian berkata, saya baru saja mendengar Anda berkata bahwa Anda ingin membunuh seluruh keluarga Lan. Saya ingin Anda membawa saya ke kota Jiushui. Lan Zunlong baru saja mengatakan bahwa dialah yang memerintahkan pembongkaran paksa dan membunuh keluarga saya. Paman, aku ingin membunuh pria ini dengan tanganku sendiri. Kebencian terhadap keluarga Lan belum berhenti. Dan dia tidak akan pernah melepaskan pelakunya. Balas dendam ini harus dibalas. Baru kemudian Chen Feng mengerti apa yang dipikirkan Luo Rongyan, dia ingin membalas dendam sampai akhir. Dia berdiri, menggerakkan bahunya, dan kemudian berkata, saya menyetujui masalah ini. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menghubungi Anda untuk mengambil alih urusan saudara Pao. Sedangkan untuk pergi ke kota Jiushui, Anda harus menunggu saya berita. Seharusnya jam 10 berangkat. Ngomong-ngomong, aku akan membawa Lan Zunlong pergi.
Orang ini masih berguna. Aku datang ke sini dengan taksi. Kirimkan seseorang untuk mengantarku kembali. Tidak mungkin aku bisa naik taksi dengan binatang buas ini di punggungku. Kami sudah membuat rencana sebelumnya, jadi kami tidak pernah membunuh Lan Zunlong. Saat Kaisar Gong Lan Zunlong akan disempurnakan akan segera tiba. Jika kita tidak mengirim kembali Lan Zunlong, protagonis yang rusak dan sakit, adegan ini akan membosankan. Saya ingat periode ketika kekuatan Kaisar Lan Zunlong akan disempurnakan hanya dalam beberapa hari ini. Saya kebetulan membawa Luo Rongyan ke kota Jiushui untuk tur. Sudah waktunya bagi Lan Changgu, seorang lelaki tua, untuk melunasi rekeningnya. Di bab 874. Sudah lewat jam 12 ketika kami kembali ke gedung kecil Bai. Di halaman, hanya Ruan Qingqiu yang masih menunggu Chen Feng. Melihat Ruan Qingqiu menggosok lengannya dengan tangannya karena kedinginan, Chen Feng sangat tersentuh. Dia melemparkan Lan Zunlong yang dibawanya ke tanah dan berkata kepada Ruan Qingqiu, "Qingqiu, tolong, biarkan Daya dan Dayan mengawasi anak ini 24 jam sehari. Jika itu cedera, cukup tempelkan plester itu dan jangan khawatir." Dimengerti. Ruan Qingqiu tersenyum dan kembali sibuk tanpa keluhan. Dan secara pribadi, bersama Daya dan Dayan, merawat Lan Zunlong dengan baik. Chen Feng datang ke lantai 2 dan menemukan bahwa Kaisar Tang sedang tertidur lelap di kamar tempat dia tinggal semula. Dia tidak berniat membangunkan lelaki tua ini, jadi dia akan membiarkan lelaki tua ini tidur nyenyak malam ini. Mulai sekarang, masih ada tugas yang harus diselesaikan. Chen Feng, apakah kamu sudah makan? Paman Guan membuatkan roti untuk makan siang hari ini. Apakah kamu mau? Di dapur di ujung, lampu tiba-tiba menyala, dan suara Bai Seng terdengar. Chen Feng, yang awalnya tidak merasa lapar, tiba-tiba mulai menggeram. Dia tersenyum tak berdaya, perut ini sungguh terlihat. Berjalan ke dapur, Bai Seng sudah meletakkan roti kukus di atas meja dan menyiapkan beberapa hidangan dingin favorit Chen Feng. Sepiring kuping babi, setumpuk kacang, dan semangkuk kecil acar bawang putih oleh Bai Seng sendiri. Chen Feng menggosok tangannya dan mengendus hidungnya. Dari baunya langsung terlihat bahwa bakpao kukus adalah bakpao lembut favoritnya. Terima kasih, Paman Guan. Ambil roti dan ambil satu gigitan saja, kelezatan yang luar biasa. Pasangkan dengan sumpit dan kuping babi, sempurna. Akan sangat bagus jika kamu bisa kembali dengan selamat. Bai Seng duduk di hadapan Chen Feng, merokok dan tersenyum lembut. Sejujurnya, dia gelisah sepanjang hari-hari ini. Chen Feng terkekeh dan berkata, "Ya, sungguh menyenangkan bisa makan roti kukus Bai Seng." Sanjungan ini membuat Bai Sengdu tertawa terbahak-bahak. Setelah menghabiskan satu roti, Chen Feng mengambil roti kedua tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, dia berkata, "Paman Guan, saya ingin menanyakan satu hal, apakah kakek Bai Qi benar-benar mati?" Dia adalah seorang penjagal manusia. Dia tidak pernah gagal dalam pembantaian manusia. Bahkan sekarang, saya masih tidak percaya bahwa dia sudah mati. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Chen Feng bahkan tidak mengangkat kepalanya. Kelihatannya biasa saja, namun nyatanya hatinya sangat berat. Bai Qi lah yang memperkenalkannya pada seni bela diri saat itu. Orang tua yang galak itu juga merupakan orang tua yang sangat dia hormati sepanjang hidupnya. Namun bertahun-tahun yang lalu, kabar buruk tiba-tiba datang kepadanya, yang masih mengejutkannya hingga saat ini. Dewa perang di hatiku sebenarnya sudah mati. Bai Seng hanya bisa tertegun sejenak, dia tidak menyangka Chen Feng tiba-tiba bertanya tentang Bai Qi. Dia mematikan rokoknya, dan asapnya melayang-layang, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Tampaknya topik ini sulit untuk dibicarakan. Kakak memang sudah mati. Dia mati di tangan 8 dewa. Betapapun kuatnya pembantai manusia, dia tetaplah manusia. Akan selalu ada celah saat menghadapi dewa. Bai Seng berkata dengan sedih. 8 dewa. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang tua dibunuh oleh orang tak dikenal? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh 8 dewa? Chen Feng sangat terkejut. Berita yang muncul tahun itu adalah Bai Qi terlibat perkelahian di luar negeri dan terbunuh dalam perkelahian. Kenapa dia tiba-tiba dibunuh oleh dewa malam lagi? Perbedaan keduanya agak terlalu besar. Bai Qi berada di luar negeri, untuk tugas yang sangat sulit, dan akhirnya mati di bawah 8 dewa malam. 2 aliran asap keluar dari lubang hidungnya. Bai Seng tampak tertunduk dan mematikan puntung rokok. Tahukah Anda, meski keluarga Bai kesepian, mereka tetap didukung oleh keberadaan mengerikan Bai Qi yang dikenal sebagai pembantai manusia. Setelah pria ini dibantai, keluarga Bai menolak sepenuhnya.
Delapan dewa malam manakah membunuh Ni? Chen Feng bertanya dengan suara dingin. Bai Seng menatap Chen Feng dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum, mengapa kamu menanyakan ini? Apa? Kamu ingin membalas dendam Bai Qi? Lupakan saja, kekuatanmu masih jauh di belakang delapan dewa malam. Chen Feng tidak menjelaskan apapun, tetapi berkata, jangan khawatir, saya tidak bodoh, saya tidak akan melakukan hal bodoh yang akan menyebabkan kematian. Katakan padaku, siapakah delapan dewa malam itu? Masing-masing dari delapan dewa malam memiliki namanya sendiri, tapi dia penasaran siapa yang membunuh Bai Qi. Dewa Tinju Taison. Untuk menghilangkan pemikiran Chen Feng yang tidak realistis, Bai Seng tetap menyebut nama Dewa Tinju sebagai pencegah. Dewa Tinju Taison adalah makhluk menakutkan dengan keterampilan tinju paling kuat dan kekuatan paling mendominasi di dunia. Sepasang tinju, mampu menghancurkan segalanya. Pernah dikabarkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, Dewa Tinju membunuh 8 master dengan sepasang tinju. Ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran, dan kemudian berhasil menantang Dewa Tinju lama, membunuh Dewa Tinju tua untuk mencapai posisinya sebagai Dewa Tinju. Sampai hari ini, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, dia adalah eksistensi yang terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Dewa Tinju Taison. Gumam Chen Feng. Dia pernah mendengar nama pria ini, dan dia memang seorang pejuang yang kuat. Aku benar-benar tidak menyangka kakek Bai Qi akan mati di tangan orang ini. Lalu misi apa yang dilakukan kakek Bai Qi saat itu? Bagaimana itu bisa melibatkan 8 dewa? Keingintahuannya tidak berkurang, tetapi menjadi semakin serius. Alasan mengapa Chen Feng bertanya dengan jelas adalah karena dia akan pergi ke kota Jiushui, yang sangat dekat dengan lembah 8 dewa. Mungkin saya akan berkunjung dan bertemu dengan Dewa Tinju Taison. Bai Seng hanya bisa sedikit mengernyit, dan dia menyesal menceritakan kisah tentang Dewa Tinju Taison. Dia menggaruk kepalanya. Sekarang setelah masalahnya selesai, dia hanya mengatakan yang sebenarnya, Bai Qi sedang mencoba memulihkan buku emas saat itu. Sampai sekarang, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya tidak akan mengatakan apapun jika kamu bertanya padaku lagi. Melihat Bai Seng melambaikan tangannya berulang kali, Chen Feng merasa geli. Saya segera sadar kembali dan berpikir, buku emas apa ini? Bagaimana kakek Bai Qi bisa diminta untuk mengejarnya, dan bagaimana seorang 8 dewa bisa terlibat? Saya tidak mengerti, jadi saya ingin bertanya lagi, tetapi saya melihat Bai Seng menoleh ke samping. Chen Feng berkata dengan marah, baiklah, saya tidak akan menanyakan masalah ini. Saya sangat bersyukur Anda dapat memberitahu saya hari ini. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, dan saya harap Anda setuju. Ada apa? Tanya Bai Seng. Selalu terasa seperti itu bukan hal yang baik. Mata Chen Feng sedikit menyipit dan dia berkata, keluarga kaisar yang saya kenal sekarang termasuk keluarga Jinguji, Kaisar Tang, dan keluarga Bai serta keluarga Lan di antara keluarga 3 warna. Dan sekarang di Tianfu, Jinguji Yongye dari keluarga Jinguji, Kaisar Tang dari Yuntangmen, Anda dari keluarga Bai, dan Lan Jishui dari keluarga Lan yang sengaja saya biarkan hidup, kecuali satu yang belum muncul. Keluarga 3 warna dan semua keluarga pelayan kekaisaran yang dikenal telah berkumpul. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kalian semua dan bertanya tentang klan kekaisaran. Bai Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan menatap Chen Feng dengan kaget. Anak ini sebenarnya memiliki pemikiran yang begitu mendalam dan bijaksana. Dia sebenarnya berhasil mengumpulkan hampir semua tokoh penting dari keluarga kaisar dengan satu orang. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bab 875. Chen Feng, sepertinya aku masih meremehkanmu. Bai Qi memberitahuku bahwa kamu adalah orang yang memiliki hati lebih tinggi dari langit, tapi juga bisa melawan langit. Sepertinya dia benar. Bai Seng sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Belum lagi klan kekaisaran, hanya sedikit orang di dunia ini yang tahu banyak tentang klan kekaisaran. Bahkan keluarga kaisar adalah keberadaan yang misterius dan ditakuti di seluruh dunia. Terlebih lagi, klan kekaisaran misterius dan tak terjangkau yang mendominasi dunia. Chen Feng, seorang pemuda yang berusia kurang dari 30 tahun, sendirian mengendalikan semua keluarga pelayan kekaisaran. Ada sikap samar-samar dalam menantang klan kekaisaran. Dia juga mengkhawatirkan Chen Feng, takut pemuda luar biasa yang dijaga oleh keluarga Bai ini akan hancur di jalan kesombongan. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, bahaya yang dihadapi Chen Feng anehnya berkembang ke satu arah, yaitu klan kekaisaran. Mendekati klan kekaisaran selangkah demi selangkah. Jika diamati lebih dekat,
ini bukanlah suatu kebetulan. Segalanya tampak di bawah kendali pemuda ini. Menakutkan memikirkannya. Mungkinkah pemuda ini, Chen Feng, membuka langit dan merobohkan klan kekaisaran dari istana surgawi? Memikirkan hal ini, dia, seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari setengah abad, merasakan hatinya bergetar. Saya memang menentang alam, tapi alasan mengapa saya memulai jalan ini hanya untuk nafas hati saya. Oke, Paman Guan, lihat apa yang saya katakan. Reaksi Bai Seng sesuai ekspektasi Chen Feng. Setiap orang sangat takut pada klan kekaisaran, seolah-olah mereka sedang menghadapi gunung yang tidak dapat diatasi. Jika dia ingin memindahkan gunung ini, dia tidak akan berbeda dengan Yu Gong di mata orang lain. Tapi dia bukan Yu Gong, dan klan kekaisaran bukanlah gunung. Tidak peduli siapa yang kamu lawan, masing-masing dari kamu hanya memiliki satu nyawa, siapa yang takut pada siapa. Berjuang mati-matian, dia tidak pernah takut pada siapapun seumur hidupnya. Bai Seng mondar-mandir, tampak cemas, jelas sangat gelisah. Masalah ini menjadi semakin rumit dan sulit ditentukan. Keraguan Bai Seng membuat Chen Feng tiba-tiba tidak senang. Yang paling dia tidak suka adalah orang yang ragu-ragu dan ragu-ragu. Namun betapapun sedihnya dia tetap menjaga emosinya dan tidak marah. Bagaimanapun, Bai Seng adalah orang tua yang dia kagumi dan hormati. Setelah sekian lama, Bai Seng berhenti dan sepertinya akhirnya mengambil keputusan. Dia berkata kepada Chen Feng, jika Anda benar-benar dapat menyatukan semua orang, saya juga akan bersedia untuk berpartisipasi. Namun, percakapannya harus dilakukan di ruang bawah tanah gedung keluarga Bai, dan saya hanya mendukung adegan itu untuk Anda. Adapun tidak berkata apa-apa, itu semua terserah keinginanku sendiri. Baginya, ini adalah konsesi terbesar. Adapun sejauh mana pencapaian Chen Feng, itu tergantung pada takdir. Mendengar ini, Chen Feng mengambil roti dan berdiri. Dia memasukkan roti itu ke dalam mulutnya dan berkata sambil tersenyum sambil makan, terima kasih banyak, roti itu enak sekali. Mampu membuat Paman Guan mengalah seperti ini sudah dianggap sukses. Tidaklah sulit menyatukan semua orang ini. Namun, agak sulit membuat mereka membicarakan klan kekaisaran. Kali ini, itu hanya formasi yang mencurigakan. Bayangkan orang-orang ini duduk bersama. Meskipun mereka tutup mulut, mereka tidak berani mengatakan apapun. Tapi semua orang akan meragukan apakah orang lain telah mengungkapkan beberapa rahasia klan kekaisaran. Kecurigaan tidak bisa dihindari. Selama dia memanfaatkan ini dengan baik dan melakukan hal-hal buruk, mereka tidak akan bisa mengatakan kebenaran satu persatu. Setelah keluar dari dapur dan kembali ke kamar, saya lelah sekali. Ketika dia mendongak, dia melihat sosok yang anggun. Ruan Qingqiu ada di kamarnya, merapikan kembali kamar yang sudah bersih. Merasa hangat di hatinya, Chen Feng melangkah ringan. Dia diam-diam berjalan ke depan dan melingkarkan tangannya di pinggang ramping Ruan Qingqiu. Berhentilah sibuk, berbaringlah. Kamu sudah lelah sekian lama, aku akan membantumu memijatnya. Merasakan pelukan Chen Feng, Ruan Qingqiu tersenyum, mengangguk dan berbaring di tempat tidur yang baru dirapikan. Tempat tidurnya sangat empuk, dan dia perlahan menutup mata indahnya. Dia hanya merasakan sepasang tangan lembut jatuh di bahunya, meremasnya dengan lembut. Kekuatannya pas dan sangat nyaman. Jangan bilang, keahlian Chen Feng benar-benar terbaik. Selalu bisa mencapai titik yang paling dia inginkan. Saat saya menekannya, semua rasa lelah di tubuh saya hilang. Qingqiu, terima kasih. Saat ini, Ruan Qingqiu bekerja sangat keras dan mencoba yang terbaik. Memiliki wanita seperti ini adalah keberuntungan terbesar Chen Feng. Gila, ini ketiga kalinya kamu mengucapkan terima kasih kepadaku hari ini. Semua yang kulakukan dilakukan dengan sukarela. Jangan ucapkan tiga kata ini lagi di kemudian hari. Aku tidak tahan. Ruan Qingqiu tiba-tiba berbalik dan melingkarkan lengannya di leher Chen Feng. Mata mereka bertemu satu sama lain, dipenuhi perasaan membara. Ketika cinta itu dalam, beberapa hal datang secara alami. Cium dengan penuh gairah. Kemudian, itu adalah malam yang penuh gairah dan hangat. Paman. Keesokan paginya, sebelum fajar, Wang Xinyao berlari ke kamar Chen Feng sambil mengobrol. Saat dia membuka pintu, dia melihat dua tubuh telanjang. Matanya melebar, dan dia secara naluriah menutup matanya dan berbalik. Oh, kalian berdua, jangan lihat yang lain selain kejahatan. Wang Xinyao tidak tahu kenapa, jantungnya berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah. Dia masih seorang gadis muda dan ini tidak sedap dipandang. Dengan kepala di atas kepalanya,
Chen Feng berkata dengan marah, "Nak, tahukah kamu cara mengetuk pintu ketika kamu memasuki kamar orang lain?" Dia bertanya-tanya, Wang Xinyao adalah orang yang malas, mengapa dia bangun pagi-pagi sekali hari ini? Kamu tidak menutup pintu saat kamu tidur, dan kamu menyalahkanku karena tidak mengetuk pintu. Wang Xinyao menghentakkan kakinya dengan marah. Entah kenapa, dia diam-diam menoleh dan melirik ke belakang. Saat dia mengatakan ini, sosok pamannya jauh lebih baik daripada Guan Shimen yang pernah dia lihat. Oke, berhenti mencari, keluar dulu. Chen Feng mengenakan celana besar, turun dari tempat tidur dan mulai berpakaian. Wang Xinyao kemudian menghentakkan kakinya dan berlari keluar. Setelah Chen Feng dan Ruan Qingqiu berpakaian dan mandi, mereka berdua datang ke dapur. Masih banyak bakpao kukus buatan paman Guan kemarin. Disajikan dengan bubur dan beberapa hidangan dingin, rasanya enak. Sambil makan roti paman Guan, Chen Feng berkata kepada Wang Xinyao, yang masih tersipu, "Oke, kamu bukan orang yang pemalu. Berapa lama kamu akan tersipu? Katakan padaku, mengapa kamu begitu cemas ketika kamu berlari ke kamarku lebih awal di pagi hari?" Wang Xinyao akhirnya sadar kembali, mengeluarkan ponselnya dan menjelajah dalam waktu lama. Kemudian dia menyerahkan teleponnya kepada Chen Feng dan berkata, "Paman, tadi malam, semua anggota yang berpartisipasi dalam Running Sisters memposting di Weibo, dan bahkan tim program memposting di Weibo resmi mereka." Chen Feng kemudian mengambil ponsel Wang Xinyao dan membukanya sambil makan roti kukus. "Saudari Abe, siaran langsung yang sangat spesial untuk merobek merek-merek terkenal, sempurna. Apakah kamu menyukainya?" Tersenyumlah. "Zhao Yingli, lain kali, bisakah Anda tidak membiarkan saya tersingkir begitu cepat dan menghancurkan merek terkenal seperti ini? Saya ingin bermain sampai akhir." Selebriti wanita lain yang berpartisipasi dalam rekaman tersebut mungkin memiliki arti yang sama. Bai Xian, rekaman program yang tak terlupakan. Melihat Weibo Bai Xian, Chen Feng merasa sedikit kecewa. Status ini terlalu hambar. Tampaknya bagian yang dia harapkan telah hilang. "Wang Xinyao, itu adalah rekaman program yang sangat menarik. Terima kasih saudari karena telah menjagaku. Aku mencintaimu. Running Star akan membaginya denganmu." Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.